Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami semua tim pelayanan di tempat ini menyampaikan Shalom bagi kita semua. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, dan anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menyaksikan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, mari dengan sebaik-baiknya kita pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sejenak berdoa, untuk sejenak juga mengingat bangsa ini, dan kita menaikkan ucapan syukur kita, dan kita menaikkan doa kita untuk bangsa ini Bapak Ibu Saudara melalui pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian juga menjadi doa kita bagi bangsa ini supaya cepat dipulihkan oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian doa kami, syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Satu
Supaya kami bisa beraktivitas dengan bebas. Bapa di surga, kami juga di tengah-tengah pujian ini ya Tuhan, hati kami tergerak supaya ya Tuhan, Tuhan juga mengampuni bangsa kami. Tuhan mengampuni segala kesalahan bangsa kami. Barangkali karena kesalahan bangsa kami, karena kesalahan dunia ini yang sering melupakan Tuhan, yang sering mengabaikan Tuhan, yang sering acuh tak acuh akan firman Tuhan, akan ibadah, maka Tuhan tegur kami. Bapa di surga, kami orang-orang yang percaya menjadi perwakilan bagi bangsa ini, meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memaafkan bangsa kami dan segera juga memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan pujian kami. Biarlah pujian kami juga merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga merupakan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah itu juga merupakan doa kami kepada Tuhan yang tulus dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, siapapun yang menyaksikannya, baik jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto ataupun siapa yang menyaksikan ibadah ini
kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Ketika Tuhan yang memberikan kami keseriusan, Tuhan memberikan kami hati untuk mau sungguh-sungguh beribadah, untuk mau sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan, dan untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami akan lanjutkan pujian kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin keadaan kita sulit hari ini, namun kita tetap bersuka cita kepada Tuhan. Karena apa Saudara sekalian? Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus Saudara sekalian. Dan kita juga akan mendapatkan mahkota yang kekal. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengalami mujizat. Bisa juga mujizat kesembuhan bangsa ini, dan juga bisa mujizat dalam kehidupan kita, yaitu pembaharuan karakter kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Saudara sekalian, apapun mungkin masalah kita, pergumulan kita hari ini sulit, namun kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian sukacita, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Yuk. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersukacita kepada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, memandang pujian dari-Mu. Kami baik kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima pesan Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemana
kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terus. Sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh yeah. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pujian ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita terima kuasa Tuhan, kita terima kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita Bapak Ibu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak takut Bapak Ibu Saudara, untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berdiri, karena dimanapun kita ada, kita tetap ada di dalam pertolongan, perlindungan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan mengangkat satu pujian yang bertemakan tentang bangsa ini. Saya menginginkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pujian ini tidak mengapa kita luangkan waktu sejenak juga untuk mendoakan bangsa kita untuk segera dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, Tuhan pulihkan negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan satu pujian ini kembali, biar Tuhan memulihkan bangsa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri,
Oh, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa kami yang di surga, tidak mengapa di tengah-tengah pujian ini kami mengucapkan doa kami kepada Tuhan. Kami mengucapkan keinginan kami, kerinduan kami kepada Tuhan. Karena di dalam Alkitab tercatat bahwa kami merupakan perwakilan-perwakilan yang harus berdoa bagi bangsa ini supaya segera dipulihkan oleh Tuhan, baik dari pandemi yang ada maupun dari hukum-hukum yang timpang maupun dari korupsi-korupsi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, menyadarkan orang-orang yang tidak taat, menyadarkan orang-orang yang korupsi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memulihkan bangsa kami dari pandemi corona ini ya Tuhan, supaya kami juga boleh beribadah dengan tenang, supaya kami boleh beribadah bersama-sama dengan orang-orang seiman kami, teman-teman seiman kami. Dan itulah yang kami rindukan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami hanyalah umat-Mu yang bisa memohon, yang hanya bisa memohon kemurahan, pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar juga kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan kami tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami semakin memiliki kasih, supaya kasih di dunia ini tidak pudar, namun sebaliknya kasih kepada sesama kami, kasih kepada Tuhan juga semakin ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami dan akan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Selamat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, khususnya buat sidang jemaat di Lumajang, GPT Lumajang maupun GPT Jatiroto. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam minggu kedua dalam ibadah raya. Sekalipun tetap secara online, tetapi saya sangat mengharapkan bahwa pembawaan secara online ini tidak mempengaruhi negatif terhadap pengertian kita bersama tentang firman Tuhan. Hari ini saya ingin mereview sedikit mengenai apa yang sudah kita dengarkan pada minggu yang lalu, yaitu suatu pertikaian atau suatu dialog konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga pada akhirnya kita sampai kepada ujung dari konflik itu, maka kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapak dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Oleh karena mereka sangat menentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sangat memusuhi, membenci, bahkan hendak membunuh Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, kalau engkau anak Abraham, pasti engkau tidak melakukan hal-hal yang semacam ini.
tetapi justru karena engkau bukan anak-anak Abraham, sekalipun secara generasi, secara manusia, memang mereka adalah keturunan Abraham, tetapi bukan secara rohani, karena mereka tidak pernah mengakui kebenaran Injil Tuhan. Bahkan saya setir pada waktu itu bahwa Injil itu sudah lama ada, bahkan sudah pernah diberitakan kepada Abraham. Dan itu dijalankan terus pada waktu Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya, dilanjutkan oleh para murid. Dan di dalam hal ini kita melihat salah satu murid yang hebat dari Tuhan Yesus ialah Rasul Paulus. Dia melanglang buana, dia memberitakan Injil keselamatan itu sampai kepada pelosok-pelosok di daerah Palestina. Salah satu daerah yang dikunjungi oleh Rasul Paulus ialah Galatia. Oleh sebab itu di dalam surat Galatia ini pun juga kita masih bisa melihat, kita masih bisa menerka bahwa orang-orang Yahudi itu sangat tidak suka. Tetap mereka itu tidak mengakui akan Mesias dan menolak Yesus itu sebagai Mesias. Tetapi sementara ada juga banyak orang yang menerima Yesus itu sebagai Mesias. Nah, mari kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Ini Rasul Paulus juga mengalami sesuatu yang hampir sama dengan Yesus. Tetapi ini bukan dari orang Galatia itu sendiri, tetapi ini adalah hasil rekayasa, hasil yang bersifat buruk terhadap Rasul Paulus di dalam pelayanannya di Galatia. Kita baca ayat yang pertama dalam Galatia 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi kita lihat ya, dalam hal-hal semacam ini Rasul Paulus betul-betul mengatakan suatu perkataan atau kalimat yang sangat keras. Oleh karena dia mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini jemaat Galatia. Mereka ini orang campuran, ada orang Yahudi, ada orang kafir, orang macam-macam. Tetapi mereka sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Tetapi mereka dikacau oleh orang-orang dari Yahudi ekstrim, dari orang Farisi, ahli Taurat, untuk kembali lagi kepada agama Yahudi. Jadi tidak diperkenankan untuk melanjutkan kekristenannya. Sehingga orang-orang Galatia ini menjadi kendor semangatnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus tampil dengan perkataan yang cukup keras, mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Oleh sebab itu, saudaraku, betapa pentingnya kita itu mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, mendengar berita sukacita ini, yang untuk sementara orang dianggap sebagai sesuatu yang merugikan. Tetapi justru bagi orang-orang yang percaya, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, orang kafir, itu merupakan kuasa dari Tuhan untuk melepaskan kita dari jerat-jerat hukum-hukum dosa. Jadi ini intinya pemberitaan firman Tuhan itu. Dan oleh karena Injil itulah, saudaraku, yang telah dilunaskan di dalam pekerjaan Kristus sampai dia mati di atas kayu salib. Itu semua orang tahu.
sekalipun dimanipulasi bagaimanapun juga, kejadian ini adalah kejadian yang besar dan semua orang tahu. Dan ini merupakan bahaya buat orang Yahudi, buat orang-orang yang membenci Yesus. Oleh karena dalam kenyataannya Yesus itu bangkit dari kematian. Lah ini masalah, saudara. Sehingga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu begitu menentang supaya berita tentang kematian, kebangkitan ini dibatalkan dengan segala rekayasa. Sehingga muncul sampai akhir zaman ini ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Apalagi Yesus bangkit dari orang mati, waduh tambah tidak percaya. Sampai naik ke surga, wah sudah habis. Padahal ini suatu kebenaran. Tetapi bagi beberapa orang yang merasa ini bahaya buat dia, mereka tidak mengakui, bahkan memberitakan berita-berita yang bohong, yang tidak ada kebenarannya sama sekali, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalib, tapi dia diangkat ke surga dan tidak ada itu kebangkitan, oleh karena murid-muridnya merampas jenazah Yesus pada waktu di dalam kubur. Jadi simpang siur gitu, saudara ya. Tetapi kalau kita melihat secara kronologis, secara sejarah, bahwa hal-hal semacam ini benar-benar terjadi dan bukan hoax, bukan suatu kebohongan, tetapi ini realita. Dan realita ini, saudaraku, dimeteraikan dengan hadirnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid dan juga kepada para pengikut orang yang percaya kepada Yesus. Sampai pada ayat yang kelima kita baca, jadi bagaimana sekarang? Ini Rasul Paulus tanya kepada orang Galati. Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan melimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jelas loh, Rasul Paulus ini berani tanya loh. Kamu sudah terima Roh Kudus, sudah menerima kenyataan bahwa kamu sudah menikmati kuasa firman itu, kuasa Injil itu sudah kamu terima. Dan sekarang aku mau tanya kepadamu, adakah segala mujizat yang kamu terima? Adakah segala sesuatu kebaikan yang timbul dari Roh Kudus itu kamu terima dari mana? Dari Injil atau dari hukum Taurat? Dari agama Yahudimu yang lama? Jadi ini suatu tantangan, saudara ya. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, nah ini dari iman tentang Injil ini, mereka itulah sebetulnya anak-anak Abraham. Jadi sekalipun mereka itu keturunan dari Abraham, tetapi mereka itu tidak percaya dengan iman nenek moyangnya, iman Abraham. Padahal mereka itu ngotot bahwa mereka itu adalah anak-anak Abraham. Tapi Yesus mengatakan, kalau engkau memangnya anak-anak Abraham, pasti engkau menerima aku. Tetapi mengapa mereka menolak? Nah, ini sesuatu yang perlu kita jelaskan, saudara ya. Ayat yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah itu membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman kepada Kristus, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Injil itu sudah disampaikan sejak zaman Abraham. Oleh karena surat Galatia ini dengan jelas mengatakan Injil itu sudah diberitakan kepada Abraham. Memang tidak seperti Injil yang sudah sangat sempurna
sekarang ini ada Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain. Itu sudah sangat sempurna. Tetapi Injil pada zaman Abraham itu secara ringkas itu sudah diberitakan. Berita sukacita itu sudah nyampe. Kan kita kepengen tahu berita apa yang diterima oleh Abraham pada waktu itu. Wong Yesus ya belum ada, belum lahir. Belum ada perjanjian baru. Tetapi firman Allah mencatat apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Wah, ini induk segala berkat, saudaraku. Lah kalau suatu kehidupan orang Kristen itu bisa menjadi berkat buat orang lain, berarti orang Kristen itu seharusnya menjadi sumber berkat bagi dunia ini. Menjadi sesuatu rahmat bagi alam semesta secara sungguh, secara benar-benar, secara real, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah anak-anak Abraham yang sama imannya dengan iman Abraham, maka ia mendapat warisan dari segala apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, kalau Abraham ini dijanjikan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kita ini, saudaraku, tidak ada keraguan bahwa kehidupan orang-orang percaya, di dalam hal ini orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, dia itu harus menjadi berkat bagi dunia ini. Tidak boleh orang Kristen itu jadi pengacau. Tidak boleh orang Kristen itu menebarkan kebencian, kejahatan, keinginan membunuh, membalas, mendendam. Tidak boleh. Sekalipun banyak orang yang tidak suka, oleh karena mereka tidak memahami. Dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka, membacakan firman Tuhan. Siapa tahu Tuhan melawat mereka dan mereka menjadi orang-orang yang berpikir dengan baik dan bisa mengerti segala rencana Allah itu di dalam kehidupannya. Dan yang terlebih penting, saudaraku, mereka boleh melihat kesaksian dari kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka akan mendapatkan suatu penglihatan apa bedanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, dibandingkan dengan orang-orang yang masih menolak. Pasti ada bedanya, saudaraku. Kalau tidak ada bedanya kan percuma. Pasti ada bedanya. Nah, saudara, kita lihat lagi janji-janji Tuhan kepada Abraham ini apa? Kita lihat ada satu janji yang luar besar di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Kita lihat. Ini bukan bicara politik loh, saudara ya. Tapi ini kita bicara firman Tuhan. Oleh karena tertulis hitam putih di dalam Alkitab. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Allah mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum, semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Seharusnya kita nggak usah terlalu minder, saudaraku.
oleh karena ada janji Tuhan yang sedemikian kuat. Aku akan memberkati engkau. Dan juga memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Hebat ya saudara ya. Jadi orang-orang yang tidak memusuhi kita, yang tidak membenci, yang tidak melawan, yang tidak merusak kita. Bahkan mereka itu memberkati keberadaan kita. Sekalipun mereka itu bukan orang-orang seiman dengan kita. Maka Tuhan mengatakan, aku juga akan memberkati orang-orang itu. Bagaimana saudaraku? Hebatnya ini. Tetapi, apabila ada orang-orang yang mengutuki engkau, nah saudara, mereka juga akan dikutuk. Dikutuk oleh Allah. Dan Tuhan tetap mengatakan, dan olehmu semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini Injil, saudaraku. Ini berita yang disampaikan kepada Abraham sampai pada keturunan-keturunannya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Luar biasa, saudaraku. Tentunya Tuhan tidak menghendaki suatu perang, bukan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita orang-orang percaya ini menunjukkan suatu kesaksian bahwa kebaikan Allah itu luar biasa atas kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang melihat itu akan menghormati kita. Dan juga akan menghormati Tuhan. Akan menghormati Kristus. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Nah ini saudaraku, jadi kita bisa koreksi kehidupan kita ini, supaya kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk menjadi sesuatu golongan atau suatu kaum atau suatu bangsa yang merupakan sumber kehancuran bagi dunia ini. Itu bukan janji Tuhan. Itu janji setan, saudara. Itu janji iblis. Ya. Nah, Galatia ini sangat jelas, saudara ya. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-10, mengatakan demikian. Karena semua orang yang hidupnya dari pekerjaan hukum Taurat, nah ini. Jadi orang-orang Yahudi itu masih bersikukuh kepada hukum Taurat. Sampai saat ini dia tidak menerima Yesus. Yang dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi hidupnya itu, saudaraku, selalu dibatasi syariat, kutuk. Kalau gini salah, gitu salah, kesenggol ini salah, kedudul ini salah, mau apa salah, begini salah, begitu salah. Seharusnya ditambah ini, ditambah itu, kurang ini, kurang itu. Akhirnya tidak ada hasil, malah stres, malah frustasi. Lah ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Jangan kita hidup di hadapan Allah itu oleh karena takut. Takut apa? Takut dikutuk. Ngapain? Ada apa? Kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, kita datang apa adanya. Dan kita meminta
sebagai kasih karunia Allah, yaitu Kristus yang menjadi Sang Penebus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita nggak perlu, saudaraku, blingsatan, waduh, tampil sepertinya orang yang sudah betul-betul agamawi, betul-betul rohani, spiritual yang tinggi, dengan atribut-atribut, seragam-seragam, pakaian-pakaian yang nyentrik-nyentrik. Sudah tidak perlu gitu-gituan itu. Oleh karena Tuhan itu tidak melihat penampilan luar, tetapi Tuhan lebih cenderung melihat kedalaman hati kita. Orang-orang Farisi ahli Taurat ini, saudaraku, ditegur oleh Tuhan Yesus. Engkau yang tampil model putih-putih, nggak ubahnya kamu itu seperti tembok kuburan yang dilabur putih. Rasul Paulus juga marah-marah sama orang Farisi, sama orang-orang ahli Taurat, Yahudi. Kamu seperti kuburan, di dalamnya busuk bau, tetapi luarnya kelihatan mentereng. Bukan itu tujuan Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka kita hidup di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan Alkitab mengatakan, Taurat itu tidak pernah diselesaikan oleh manusia. Sehingga Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, tidak ada orang yang sempurna karena hukum Taurat. Bukan tidak bisa karena hukum Taurat itu jelek, saudaraku, bukan. Tetapi tidak mampu. Sehingga tidak ada yang jadi. Loh, kalau memangnya tidak ada yang jadi, kenapa Tuhan itu kok bikin hukum Taurat? Lah, Tuhan itu maunya gini, saudaraku. Loh, ini loh standarku, hukum Taurat. Standar yang harus kamu ikuti. Supaya kamu sadar bahwa kamu ini jangan besar mulut, karena kamu tidak bisa ngikuti standar yang aku berikan kepadamu. Supaya kamu belajar di situ. Sehingga firman Tuhan mengatakan, terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang ditulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat itu sudah jelas. Bukan tidak mau melakukan, saudaraku. Tidak mampu. Tidak bisa mencapai standar. Sehingga kalau tetap itu dipertahankan, saudaraku, maka itu sungguh-sungguh merupakan suatu fatal, kegagalan yang fatal. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang itu baru dibenarkan. Orang yang benar akan hidup oleh karena iman. Iman kepada Kristus. Jadi itu Injil. Nah, tinggal kita mau apa enggak, gitu loh, saudara. Kalau kita mau, ya puji Tuhan, karena kita pindah dari hukum Taurat, kutuk itu, kita berpindah kepada kemerdekaan atas kutuk dosa, dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Bukan lagi secara daging kita ini keturunan Abraham, tidak, kita bukan orang Yahudi, kita orang kafir, tetapi secara iman yang seperti iman Abraham, maka kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Ini yang dimaui oleh Tuhan, saudara, supaya kita mengerti dalam hal ini.
sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 24 kita loncat. Jadi, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus itu datang, supaya kita ini dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus yang datang itu. Jadi selama kita di bawah kutuk Taurat, kita tidak pernah dibenarkan karena kita tidak bisa memenuhi. Bagaimana loh saudara ya, kita bisa memenuhi syariat Taurat itu? Berat loh saudaraku. Oleh sebab itu Yesus banyak kali menunjukkan suatu yang sangat bertentangan dengan orang-orang Yahudi itu, dengan hukum-hukum itu. Contoh hari Sabat, orang nggak boleh kerja, jalan berapa meter dosa, ngangkat air dosa, mandi dosa, semua dosa. Hari Sabat semua harus diem. Tapi hari Sabat Tuhan Yesus bekerja. Dan Tuhan Yesus mengatakan, belas pengasihan itu melebihi segala hukum-hukum. Dan Tuhan mau mempraktekkan. Kalau di dalam hukum Taurat, saudaraku, orang ketemu orang kustanya harus minggir. Orang yang tidak kusta, kalau sampai kesenggol orang kusta, najis. Kesenggol mayat, najis. Kesenggol babi, najis. Itu. Tetapi di dalam iman kepada Kristus, maka segala itu diputar balik oleh kuasa Injil itu. Sehingga bukan kita yang dinajiskan, tetapi kita dikuduskan. Dan siapapun yang kita jamah dengan iman kita kepada Kristus, maka segala apa yang kita jamah itu akan menjadi kudus. Tuhan membuktikan dalam perjalanannya. Waktu ada orang sakit, orang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Itu menurut Taurat, tidak boleh dekat-dekat itu. Tidak boleh itu. Sampai orang laki, orang Yahudi kesenggol sama perempuan yang sakit menstruasi gitu. Tetapi di dalam cerita itu kita tahu bagaimana seorang perempuan yang sebetulnya tidak boleh dekat Yesus. Tetapi Yesus justru melewati keberadaan perempuan itu. Sehingga perempuan itu dengan imannya dia mengatakan, jikalau aku bisa memegang ujung jubahnya, maka aku ini akan sembuh. Maka Yesus memberi kesempatan, dia berjalan di depan perempuan itu. Dan perempuan itu menjamah jubahnya. Apa tiba-tiba Yesus menjadi najis? Tidak, saudaraku. Malah orang perempuan yang najis itu, dia mendapat kesembuhan, dia tahir. Orang kusta, Yesus menjamah orang kusta. Padahal tidak boleh itu menurut hukum Taurat. Tetapi Yesus melakukan hal yang kesebalikannya. Dan orang kusta itu suci, tahir, sembuh. Bukan Yesus yang najis. Lah kalau kita jadi orang Kristen, dikit-dikit najis, dikit-dikit tidak boleh ini, tidak boleh gitu, nanti dosa, ini gini salah, gitu salah. Waduh, saudaraku, kita bisa jadi orang Kristen yang sensi ya. Hasilnya apa? Ya sombong. Kalau tidak dilihat orang ya bisa acting kayak gitu supaya dianggap orang suci. Tuhan tidak suka kemunafikan ini. Tuhan mau supaya kemunafikan itu
segera diubah. Ayat 24 saya ulangi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus itu datang, supaya kita ini dibenarkan oleh karena iman. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Nah, sudah 2000 tahun saudaraku. Iman itu sudah dinyatakan di dalam wujudnya, di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan Taurat atau penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jelas ya saudara ya? Sesuatu yang sangat mudah untuk kita mengerti kok sesungguhnya. Dan saya tahu banyak orang yang ngerti sebetulnya ini, tetapi tidak mau ngerti gitu. Sehingga contohnya ya seperti beberapa contoh yang saya ceritakan dalam minggu lalu. Namun saudaraku, pada saat ini supaya kita bisa mematangkan suatu contoh bagaimana pekerjaan Tuhan itu berlaku atas kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Orang-orang yang betul-betul dikendalikan oleh setan, roh penipu, roh pembenci, roh pembunuh manusia pada awalnya. Maka kita akan melihat, saudaraku, bagaimana Tuhan itu bekerja atas kehidupan seseorang yang hancur lebur kehidupannya, tetapi dia ditolong oleh Tuhan. Dan berita kelepasan itu sampai kepada orang itu. Saya akan mengajak kita semua untuk membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, saudaraku. Dan kita sudah memakai beberapa ayat dari pasal ini, dari perikop ini, untuk menceritakan bagaimana sikap iblis itu yang sebetulnya tahu, yang sebetulnya percaya, tetapi memangnya tidak mau menerima. Lah ini yang susah, saudara ya. Jadi ini perlu ada suatu revival, ada suatu gerakan dari orang-orang kudus, dari orang-orang percaya untuk melepaskan orang-orang semacam ini. Nah, kita lihat bagaimana tingkahnya orang-orang yang menolak kepada Yesus. Kita baca sampai penuh, saudara ya, Markus 5 ini, supaya kita memperoleh suatu gambaran yang jelas. Ayat pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Terus orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Sampai di sini dulu, saudaraku. Saya khawatir kalau kita berlanjut, waktunya tidak cukup. Tetapi kita sudah mendapat gambaran, saudaraku, bagaimana orang yang sangat dirasuk oleh kuasa-kuasa iblis, oleh karena kehidupannya tidak terisi oleh berita-berita yang baik dari Injil. Ada yang menempati kehidupan secara paksa atas kehidupan orang itu. Sekarang kita lihat satu persatu. Ayat yang kedua akan kita jabarkan. Baru saja Yesus turun dari perahu,
datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dari pekuburan, saudara. Kalau di dalam Injil Lukas dikatakan orang ini tidak berpakaian, di dalam keadaan telanjang. Ini mempunyai suatu arti, saudaraku. Kalau dikatakan orang itu dari pekuburan, habitatnya memangnya suka di tempat-tempat yang seperti itu. Secara sederhana aja begitu. Apa kuburan ini, saudara? Yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rasul Paulus marah terhadap Yesus marah kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu, mengatakan di dalam Matius 23 ayat 24 dan sampai 26. Kita baca ayat yang 25 aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang munafik. Lah ini, saudara. Di luarnya itu bagus, tetapi di dalamnya itu sangat kotor. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ini adalah sikap orang munafik, saudaraku. Jadi seperti kuburan. Ayat 26 mengatakan, hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka luarnya juga akan bersih. Jadi kalau orang yang dirasuk setan ini hobinya bertempat di tempat-tempat kuburan, itu berarti habitatnya itu di situ. Lah cuma saya ingin, saudaraku, supaya kita ini juga berpikir sedikit ya. Sekarang saya balik keadaannya. Kalau pada zaman Yesus, orang yang dirasuk setan itu modelnya kayak gini. Tinggalnya di kuburan, ya. Tidak berpakaian, keadaannya morat-marit. Sekarang saya tanya, bisakah orang yang dirasuk setan itu pakaiannya bagus, pakai dasi, rumahnya villa, mentereng? Bisa enggak? Tapi orang itu dirasuk setan. Bisa enggak? Bisa, saudaraku. Untuk zaman sekarang ini, iblis itu sudah sangat mengupgrade dirinya. Kalau dulu penampilannya orang yang dirasuk setan itu ya kayak gini. Jadi jembel, tidak terurus, tempat tinggalnya di kuburan, tidak pakaian, tidak mandi, awut-awutan. Tapi zaman sekarang, saudaraku, orang yang dirasuk setan ini penampilannya beda. Klimis, bajunya setrikaan, pakai dasi, pakai jas, ya. Tetapi di dalam hatinya seperti kuburan, kemunafikan. Kuburan ini, saudaraku, juga merupakan lambang tidak adanya kepuasan. Mana ada orang tidak mati? Mana ada tanah yang tidak terima kuburan? Itu suatu tanda, suatu lambang bahwa tidak ada kepuasan di dalam hati orang yang dirasuk setan. Amsal Sulaiman pasal yang ke-30 ayat 16 mengatakan, dunia orang mati, yaitu kuburan itu, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Inilah rasa
pernah puas dari orang yang dirasuk setan. Habitatnya di situ, di kuburan. Kalau sekarang di rumah gedong. Jadi iblis itu tampilnya itu sudah beda, saudaraku. Tidak lagi koprot seperti orang-orang yang jembel-jembel, tidak. Tetapi orang-orang yang berpenampilan elit. Tetapi sebetulnya dia adalah seorang pribadi yang penuh dirasuk dengan segala hawa nafsu, dikendalikan oleh legion, dikendalikan oleh iblis di dalam jalan hidupnya. Dia di dalam keadaan telanjang, saudaraku. Di dalam Lukas 8 kita tidak usah baca, tetapi di situ saudara bisa lihat bahwa keadaan orang ini tidak berpakaian. Jadi jelas, saudaraku, tidak berpakaian itu artinya, saudaraku, tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu, nah kita bilang tidak berpakaian. Tapi untuk zaman sekarang, orang yang pakaiannya bagus tahu malu atau tidak tahu malu, bisa enggak? Bisa, saudara. Pakaiannya memenuhi syarat, menutupi aurat semua, bagus, mentereng, bahannya materialnya bagus. Tetapi, saudaraku, dua-blek tidak tahu malu, penuh roh perzinahan, roh pesundalan di dalam dirinya. Kelihatannya alim, tetapi ada roh-roh perzinahan, persundalan. Ada roh-roh najis yang begitu banyak mempengaruhi kehidupannya, sehingga dia tidak pernah hidup di dalam kekudusan kehidupan nikahnya. Baik itu perempuan, baik itu pria, bisa kena hal-hal semacam ini. Di luar punya pakaian bagus, tetapi secara roh orang ini bisa di dalam keadaan telanjang, tidak tahu malu. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan, saudara, bagaimana kehidupan orang-orang yang dia tidak melepaskan diri dari kutuk dosa, dan juga dia tidak mendapat perlindungan dari janji-janji firman Tuhan di dalam zaman kasih karunia kemurahan di dalam Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita kembali di dalam Matius 5 tadi, ayat yang ketiga. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sekarang saya tanya, adakah orang semacam ini yang tidak usah pakai rantai, yang tidak usah pakai belenggu, sekalipun dia melakukan sesuatu yang berbahaya? Banyak, saudaraku, banyak. Jadi istilahnya itu ya, kalau zaman sekarang ya, ada orang itu yang istilahnya itu kebal hukum. Hukum dunia ini tidak bisa menjamah dia. Oleh karena dia punya kemampuan, kekuatan ekstra dari kuasa setan. Kalau zaman dulu dilukiskan belenggu, rantai, putus. Tetapi untuk zaman sekarang, saudaraku, ada orang-orang yang kerasukan setan, tetapi penampilannya perlente, dan dia tidak bisa dijerat oleh hukum. Dia sangat berlaku brutal terhadap norma-norma, terhadap undang-undang, terhadap hukum-hukum negara. Bayangkan, saudaraku, kalau dulu penampilannya orang gendeng, tapi sekarang penampilannya orang perlente, orang yang ternama, orang yang klimis,
orang yang kinyis-kinyis. Tetapi di dalamnya itu banyak roh kenajisan. Sehingga dia mempunyai suatu kemampuan untuk merusak belenggu-belenggu hukum. Untuk memutuskan rantai-rantai undang-undang dan hukum-hukum negara sekalipun. Banyak dirusak, kebal dalam hukum. Dan mendatangkan ketakutan kepada orang-orang lain. Ini harus selesai, saudaraku. Ini harus selesai. Jadi saya mengamat-amati cerita ini, saudaraku. Dan kemudian saya bawa ke masa kini. Loh, ya bisa saja itu. Kalau dulu pakai model penggendeng, tapi sekarang pakai model orang yang perlente. Orang yang kelihatan normal. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupannya itu sudah banyak dikuasai oleh roh. Ya. Sering dibelenggu, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, lah ini pekerjaannya ayat yang kelima ini. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Kalau zaman dulu ceritanya ini, saudaraku, orang di Gadara ini, dia ngambil batu, mukuli dirinya sendiri. Sekarang ada enggak yang gitu? Banyak, saudaraku, banyak. Malah firman Allah membongkar itu semua. Tuhan itu menetapkan, saudaraku. Kepala itu, saudaraku, yang berkuasa atas tubuh. Kepala yang sehat, otak yang waras, otak yang kudus, itu akan memelihara kehidupannya dengan baik. Tetapi kalau sampai ada orang yang kerjanya itu teriak-teriak, saudaraku, ya kita bisa lihat bahwa orang di dalam hidupnya ini tidak ada rasa kepuasan. Dipengaruhi keinginan-keinginan yang najis. Sehingga hawa nafsunya tidak terlampiaskan. Menjadi galak, munafik. Dan tanda-tanda dari orang munafik ini apa? Teriak-teriak, saudaraku. Senangnya itu teriak-teriak. Tapi yang diteriakkan itu bukan kayak saya ini. Saya ini juga teriak-teriak. Tapi yang saya teriakkan ini, saudaraku, mempunyai makna yang sangat indah dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau orang ini sudah kesurupan, saudaraku, teriak-teriaknya itu pasti nadanya itu maki-maki. Marah-marah. Memfitnah. Menista. Menebarkan kebencian. Teriak-teriak. Banyak loh sekarang orang-orang yang kayak gini nih, saudara. Orang yang awam tidak bisa lihat. Tetapi bagi orang yang dekat dengan firman Tuhan, segera bisa tahu. Waduh, orang ini dalamnya itu kayak gitu itu. Ada hawa nafsu, ada penguasaan iblis di dalamnya itu. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Teriak-teriak. Yang isinya itu hanya kedengkian, iri hati, menghujat. Wah, saudaraku, kan berat kalau begini. Itu secara merata, secara umum itu. Jadi orang-orang yang kerasukan iblis itu ternyata di Gadara itu teriak-teriak, mukuli dirinya sendiri dengan batu. Jadi kalau kita lihat, kita teropong dengan firman Allah, oh orang ini, dalamnya ini ada sesuatu kekecewaan, ada suatu keinginan yang tak tersampaikan,
ada sesuatu yang menjadi dambaannya sehingga dia perlu memperoleh itu, dan dia melampiaskan itu. Oleh karena dia tidak bisa menerima, dia melampiaskan itu dengan caranya sendiri, yaitu berteriak-teriak. Nah, yang repot ini, orang itu mengambil batu dan menganiaya dirinya sendiri. Coba saudaraku, kita lihat ya, di dalam Efesus pasal yang ke-5. Kita masuk di dalam suatu pelajaran ini sekarang, ya, suatu pengajaran orang bilang. Tapi pengajaran dari Alkitab, tidak dari mana-mana. Cuma orang bilang ini pengajaran, ya sudahlah, tidak apa-apa lah. Oh, namanya aja pengajaran, tapi jangan ditambah-tambahi. Ini pengajaran, wah yang istimewa, yang gini gitu, tidak pakai kecap, tidak pakai garam, pakai gula, pakai ewas. Tidak usah. Pengajaran dari Alkitab. Kita lihat di dalam Efesus 5. Pasal yang ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25. Kita baca di situ. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus itu telah mengasihi jemaat dan dia telah menyerahkan dirinya bagi istrinya, bagi jemaat. Ini kepala, saudaraku. Kepala itu harus mengasihi tubuh. Nanti kita lihat ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang itu membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus yang sebagai kepala merawat jemaatnya. Jadi kalau ada kepala, saudaraku, yang isinya itu iblis melulu, maka kepala ini bisa mengeluarkan perintah-perintah yang gila. Suruh tangan ngambil batu. Suruh apa batu? Suruh mukuli dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Bayangkan kalau itu kehidupan suami istri yang dirasuk oleh iblis. Di rumahnya yang kinclong, mereka tampil rapi seperti orang-orang yang aduhai. Tetapi saudaraku, otak si suami dirasuk setan. Pekerjaannya hanya menganiaya istrinya. Demikian juga istri yang teraniaya, dia juga benci terhadap suaminya. Ini model apa rumah tangga kayak gini? Ya ini, saudaraku. Orang Gadara itu yang memukuli dirinya dengan batu, ya. Sebab tidak pernah orang itu membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus yang kepala terhadap jemaat adalah tubuhnya. Ya. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini yang seharusnya terjadi, saudara. Tetapi, saudaraku, kita bisa melihat separuh dari perikop ini. Kita sudah menemukan beberapa kejadian yang bisa saja itu terjadi, saudaraku, pada masa kini. Di dalam penampilan yang berbeda. Bukan seperti orang yang di Gadara yang ketemu Yesus. Tetapi kita bisa melihat orang itu. Rumahnya seperti mansion, seperti istana, kaya raya. Penampilannya
kelihatan bagus. Tetapi ingat, itu seperti kuburan yang sepi, yang tidak ada kepuasan, penuh dengan kemunafikan, dan di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang saling membenci, yang saling berteriak-teriak marah-marahan di dalam rumah. Bahkan penganiayaan itu terjadi atas seorang suami terhadap istri, bahkan ada yang sebaliknya, KDRT. Ini sesuatu yang terjadi, saudaraku. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Maka kita harus waspada supaya kehidupan kita ini, saudaraku, betul-betul terisi dengan firman Allah dan tidak terpengaruh oleh perkara-perkara yang jahat semacam itu. Sekarang, saudaraku, saya akan mengajak kita untuk pindah ke topik yang awal di dalam Yohanes 8 tadi, ayat yang ke-44 kita baca sebagai penutup, yang mengatakan demikian, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini Tuhan bilang kepada orang-orang yang menolak Yesus. Dan kamu ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Sebelum membunuh, membenci. Sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Selalu menghasilkan sesuatu yang salah, negatif. Sekalipun dia tahu itu suatu kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya mengangkat ayat dari Markus kemarin, saudaraku, bahwa pendusta ini dia bisa mengerti. Jadi definisi dusta itu lain, saudara ya. Kalau orang nggak tahu kemudian ngomongnya salah, orang itu bukan pendusta, orang itu keliru, nggak ngerti ngomongnya gitu. Tapi pendusta itu ya iblis loh. Dia itu tahu. Pada waktu dia datang kepada Yesus, dia tahu engkau anak Allah, engkau Mesias. Dan dia menghormati, dia sujud. Tetapi mulutnya bilang, ada urusan apa saya dengan kamu? Tidak ada relasi, tidak ada suatu hubungan. Ini banyak orang yang semacam itu. Percaya adanya Tuhan, tetapi ya cuma gitu toh. Maka itu adalah kepercayaan atau iman yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Tetapi iman yang sempurna yang dikehendaki oleh Tuhan adalah iman yang berbuah. Dan buahnya itu pasti berlawanan dengan apa yang kita baca tadi di dalam peristiwa Gadara ini. Jadi seharusnya orang Kristen itu tidak menjadi orang-orang semacam orang-orang Gadara modern, saudaraku, tetapi betul-betul seperti apa yang Tuhan katakan di dalam janjinya. Engkau diberkati dan engkau menjadi berkat. Siapa yang mengutuk kamu, dia akan dikutuk. Dan oleh karena kamu, maka dunia ini diberkati, mendapat rahmat, kemurahan, kasih karunia dari Tuhan. Sampai di sini, saudaraku, apa yang bisa kita jelaskan, apa yang bisa saudara terima, dan semoga apa yang kita terima ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan kita berumah tangga, kehidupan suami istri sebagai orang Kristen betul-betul menjadi contoh, saling sayang menyayangi, tidak ada penganiayaan satu dengan yang lain, sehingga kebahagiaan itu memancar
dari kehidupan keluarga kita kepada keluarga-keluarga yang lain. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Sampai di sini dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan yang Tuhan sudah sediakan. Shalom bagi semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang ada di dalam pandemi ini, yang ada di dalam kesukaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang begini, ternyata ada juga orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan iman Kristen, yang berusaha menjelek-jelekkan iman Kristen. Dan kita ternyata tadi sudah mendoakan di awal-awal, sudah mendoakan bangsa negara kita. Namun dari pemberitahuan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ternyata ada beberapa orang-orang yang menjelek-jelekkan, yang mengkhianati, yang berusaha merusak iman Kristen. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga itu dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat saya diberkati dari pembacaan, dari penerimaan firman Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama-sama, bahwa ternyata Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi perusak, untuk menjadi penghancur dunia ini. Namun Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi garam dan terang dunia. Di situ juga dikatakan orang-orang yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang yang mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menjadi representatif atau perwakilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang memberkati kita walaupun bukan seiman dengan kita, Tuhan tetap akan memberkati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun orang-orang yang berusaha menjatuhkan, merusak iman Kristen, Tuhan yang akan menjadi lawannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Gembala sampaikan kepada kita, mari kira menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya kasih kita bukan surut, bukan pudar, namun sebaliknya di tengah-tengah pandemi ini, situasi yang begini, kasih kita makin kuat, iman percaya kita makin teguh, dan pemberitaan kita dan perbuatan kita makin nyata kepada semua orang. Mari kita akan nyanyikan satu pujian setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan.
depanku menjadi milik, karena kita menjadi garam dan terang. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerindu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruhku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi sekali lagi penuh kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bapa kami di surga, biarlah kami menjadi garam dan terang dunia. Biarlah orang-orang juga yang memberkati kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan ayat Alkitab berkata orang-orang yang menjahati kami, Tuhanlah yang akan menjadi lawannya. Kami ada di dalam perlindungan nama Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kami untuk menjadi perusak dunia ini, untuk menjadi penebar kebencian, untuk menjadi penebar peperangan. Namun Tuhan menginginkan kami untuk menjadi penebar kebaikan, penebar damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa di surga, walaupun dunia makin sulit, walaupun keadaan makin sempit, makin tidak baik, namun kasih kami tidak boleh surut. Kasih kami harus selalu ada. Kasih kami harus selalu seturut dengan maunya Tuhan. Kami dapat mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Gembala kami yang selalu setia menyampaikan berita firman Tuhan, yang mendewasakan kami, yang menguatkan kami, yang menyemangati kami, yang menghiburkan kami. Tuhanlah kiranya yang memberkati Bapak Gembala kami di dalam kesehatan, keluarga, pelayanannya, anak cucunya. Tuhanlah kiranya yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengarkan berita firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kekuatan dan damai sejahtera. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukan segala firman. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, hari Rabu ada ibadah PA jam 5 sore. Selalu disaksikan ibadah PA supaya kita makin cerdas secara rohani dan kita makin dewasa juga secara rohani, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami nantikan selalu Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam ibadah PA. Dan juga ada ibadah kaum muda hari Sabtu. Pagi-pagi biasanya sudah di-share. Bagi yang merasa muda atau rindu dengan selalu firman Tuhan, boleh juga menyaksikan ibadah tersebut. Dan juga ada ibadah sekolah minggu hari Minggu pagi.
Biasanya kami share itu jam-jam 12, jam 11 kami udah share karena kami harus mengeditnya lebih dahulu. Mohon untuk ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang sekolah minggu supaya dituntun, supaya ditemani untuk menyaksikan ibadah-ibadah sekolah minggu yang berlangsung, supaya anak-anak kita boleh dididik sejak dininya mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita juga hari ibadah raya berjalan seperti biasa. Kita masih di dalam suasana ibadah online. Bapak Ibu Saudara, kita selalu doakan supaya kita bisa menyelenggarakan ibadah secara offline atau tatap muka. Kita doakan negara kita, bangsa kita. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai kasih kita surut. Walaupun dunia makin bahaya, dunia makin tidak karuan, dunia makin mencintai dirinya sendiri, namun kita tidak boleh ikut hanyut di dalam sifat-sifat dunia itu. Namun sebaliknya kasih kita juga harus semakin nyata Bapak Ibu Saudara. Tetap saksikan ibadah-ibadah yang ada, baik itu PA, kaum muda dan sekolah minggu dan juga ibadah raya, dan supaya kita selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian. Dan pengumuman yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita bersyukur dan bersuka cita bagi adik kita, saudara kita atau saudari kita, dan juga bagi ibu gembala kita. Hari ini kita berulang tahun Bapak Ibu Saudara di minggu ini, karena ada beberapa sanak saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama adalah adik Jessie, yaitu putri dari Bapak Handoko di Jatiroto, selamat ulang tahun. Dan juga Christian, putra dari C. Fitri yang ada di Jatiroto, dengan putra C. Fitri dan juga Pak Denny, yaitu Christian, berulang tahun juga di minggu ini. Dan juga Devi juga berulang tahun. Timothy, putra dari Ibu Lydia. Dan juga hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Ibu Gembala kita juga berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi teman-teman, bagi adik-adik dan Ibu Gembala juga. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati di dalam kesehatan keluarga dan pekerjaannya. Tuhan nanti akan memberkati, melindungi dari teman-teman adik-adik kita yang kasih ini. Dan kita nanti akan mendoakan sanak saudara kita yang berulang tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Di akhir-akhir acara ini kita nanti akan mendoakan mereka bersama-sama. Dan pengumuman yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita semua, jikalau ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, sakit mungkin, atau mungkin tokonya buka dan seterusnya, pelayanan yang membutuhkan pelayanan kami, boleh langsung saya menghubungi saya pribadi, Kak Olvi. Kami siap sedia selalu melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita akan bangkit berdiri bersama-sama dimanapun berada. Kita akan berdoa bersama-sama, dan tidak lupa nanti kita akan mendoakan sanak saudara kita yang berulang tahun juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, dari mulai pujian sampai kami mendengarkan firman Tuhan, dari kami juga sudah berdoa bangsa kami, sampai kami mendengarkan firman Tuhan untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami. Itulah yang menjadi klimaks daripada ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Bapa di surga sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi terang bagi sesama. Walaupun dunia makin sulit, namun kasih kami tidak pernah pudar. Walaupun kasih di dunia ini makin suram, makin tidak ada, namun kami tetap memiliki kasih yang lebih, kasih yang melimpah, kasih yang tidak pernah surut. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kiranya kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan karena ada sanak saudara kami yang berulang tahun, yang yaitu juga adalah adik Jessie, adik Christian, adik Devi, adik Timothy, dan juga tante kami tercinta, ibu gembala kami yang tercinta, yaitu Ibu Yance juga yang berulang tahun hari ini. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan bagi sanak saudari kami yang berulang tahun ini ya Tuhan. Bagi anak-anak yang masih sekolah, bagi adik-adik kami yang masih bersekolah, kami berdoa bersama-sama kiranya kesehatan, kiranya juga studinya, kiranya juga cita-citanya Tuhan memberkati cita-citanya, menjadi anak yang baik, anak yang mencintai Tuhan, anak yang mencintai sesama, anak yang mencintai orang tua, yang taat kepada orang tua. Biarlah anak-anak ini juga ya Tuhan menjadi anak yang cerdas, yang masa depannya
masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah juga adik-adik kami ini ya Tuhan menjadi adik-adik yang rajin, bukan menjadi adik-adik yang pemalas, namun adik-adik yang rajin di dalam belajar, rajin di dalam bekerja, membantu orang tuanya, dan juga rajin untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh sekolah. Kiranya mereka ya Tuhan bisa menjadi berkat juga bagi sesama, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Baik itu adik Jesse, adik Christian, adik David dan Timothy, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang cerah, perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan selalu melimpah. Berdoa juga terlebih khusus kepada Ibu Gembala kami ya Tuhan, yaitu Ibu Yance yang juga berulang tahun hari ini. Kami berdoa bersama-sama, kiranya juga Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan kesabaran, Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan kepada Ibu Gembala kami yang tercinta. Kiranya di masa tuanya ya Tuhan tetap selalu setia kepada Tuhan, diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan perlindungan. Dan biarlah ya Tuhan Ibu Gembala kami ini dapat selalu seperti sekarang ini mendampingi Bapak Gembala kami dengan tekun, dengan setia, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga bagi suami dari tante kami Bu Gembala, yaitu Bapak Gembala kami selaku kepala rumah tangga, sekarang selaku juga Bapak rohani kami, selaku juga Bapak Gembala kami. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, sehingga kami sidang jemaat GBT Lumajang dan Jatiroto ataupun siapa yang mendengarkan ibadah ini boleh digembalakan oleh Bapak Gembala kami ini ke tempat, yaitu ke penggembalaan yang baik, ke penggembalaan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini juga kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit, yang mungkin mengalami pergumulan yang berat, yang mungkin mengalami satu pergumulan yang tidak dapat diselesaikan, yang tidak kami ketahui. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, kiranya Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk menjalani segala problematika hidup yang kami alami hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, karena kami yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan lah maka kami dewasa, di tengah-tengah pergumulan lah maka kekuatan Tuhan akan bisa kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga bagi sidang jemaat yang mengalami masa kesulitan ekonomi, mungkin karena pandemi yang berkepanjangan. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan semangat kepada siapapun yang sedang mengalami himpitan ekonomi hari ini. Tuhanlah yang membukakan pintu berkat, Tuhan yang memberikan kesabaran, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi kami juga berdoa bagi jika mungkin ada dari keluarga kami, dari sidang jemaat Tuhan yang sedang ditinggalkan oleh keluarga, kerabat, orang tua yang masih berduka cita ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, Tuhanlah yang memberikan penghiburan, Tuhanlah yang memberikan keikhlasan, Tuhan yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga tidak lupa kami berdoa bagi para imam-imam-Mu yang ada di tempat ini, yang sudah berkorban banyak hal, berkorban perasaan, pikiran, waktu dan semuanya. Hamba berdoa terlebih khusus kepada imam-imam-Mu yang di tempat ini ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan selalu kesetiaan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, damai sejahtera selalu ada di dalam diri kami. Kiranya kekuatan, pertolongan, penghiburan dan dari Tuhan selalu berada di dalam kehidupan imam-imam-Mu di tempat ini. Tuhanlah yang membalaskan segala perjuangan kami, Tuhanlah yang membalaskan segala jerih lelah kami, Tuhanlah yang membalaskan segala perbuatan yang sudah kami lakukan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Segenap hati kami, segenap kehidupan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa selalu minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa juga selalu berdoa, dan jangan lupa juga tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin.